أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس من مجالس العلم والأدب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di waktu dan di kesempatan yang penuh dengan berkah ini dalam rangka menambah daya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang di masjid dan di rumah masing-masing yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada sore Ramadan yang penuh dengan berkah ini, fikih ringkas seputar berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Bulan puasa di bulan Ramadan merupakan bulan yang luar biasa. Banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan suci Ramadan, kalau seandainya kalian mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasia besar di balik puasa Ramadan, maka kalian mengharapkan setiap bulan-bulan yang ada di bumi ini merupakan bulan Ramadan. Karena besarnya keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Maka timbul pertanyaan, bagaimana fikih seputar berpuasa di bulan suci Ramadan? Ini penting kita bahas Bapak Ibu. Karena sah atau tidaknya ibadah puasa kita tergantung ilmu yang kita miliki. Makanya banyak orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli iman tapi tidak punya ilmu, ahli ibadah. Siang, malam, pagi seluruh hidupnya beribadah, tapi ilmu nado. Maka tidak jauh lebih baik dibandingkan orang yang ahli ilmu. Pokoknya ahli ilmu lebih baik dibandingkan ahli ibadah tapi yang tidak punya ilmu. Makanya yang kita bahas pertama Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu seputar niat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita berbicara tentang niat Bapak Ibu, jadi niat itu merupakan ibadah mustaqillah, merupakan ibadah yang rukunlah dalam puasa. Kalau tidak berniat, la yasihu siyamuhu, maka tidak sah puasa kita. Ustaz, bila mulai kita berniat di bulan suci Ramadan? Makanya kalau Pak bila mulai niat Pak? Hari Kamis, hari Jumat lepas. Oh, di awal Ramadan untuk 30 hari berikutnya. Jadi kalau seandainya kita berniat, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang lebih kuat, itu dianjurkan bahkan diwajibkan berniat ketika puasa Ramadan fi kulli yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari kita berniat. Ustaz, kalau di awal Ramadan amulah mengumpulkan untuk satu hari, untuk seluruh hari itu mulia. Ada yang Ustaz mengatakan cukup di bulan yang pertama sengaja aku melaksanakan puasa Ramadan 30 hari. Jadi besok kita nak berniat lagi. Ikut pendapat yang lemah di kalangan ulama. Pendapat yang kuat setiap fi kulli yaumin. Ustaz, kalau setiap hari kita lupa berniat, kira-kira Ustaz, itu yang perlu kita sampaikan dan kita tekankan Bapak Ibu.
Berniat di bulan suci Ramadan, itulah buliah kita mulai. Beko kan kita berbuku Bapak Ibu. Setelah berbuku, kita solat maghrib, kitalah buliah berniat untuk puasa esok hari. Sengaja aku puasa esok hari karena Allah. Kalau selesai tarawih, Ustaz, kalau kini kan tarawih tidak ada. Kalau tarawih di rumah masing-masing, kita berniat kumpulkan anak, suami, istri, keluarga kita, niat bersama-sama, itu boleh. Kemudian kalau sebelum subuh pas sahur boleh. Tapi kita anjurkan Bapak Ibu, kalau ibu jawab berniat di bulan suci Ramadan, jangan ketika sahur. Kalau ketika sahur takdirnya dek tak lama makan, lupa kita berniat. Jadi kalau bisa niat itu selesai berbuka nanti ketika maghrib, atau ketika selesai tarawih bersama-sama, atau sebelum tidur di waktu malam. Jadi usahakan niat kita Bapak Ibu itu setiap hari. Nah, ada yang niat kita tekankan Bapak Ibu. Banyak ustaz yang seperti menakut-nakuti Bapak Ibu. Ambo pernah sebelum Ramadan, sebelum ada COVID-19 itu di Sumatera Barat Bapak Ibu, jadi kajian masih ada ketika itu. Jadi waktu kajian menyambut bulan suci Ramadan itu di daerah Kamang. Kemudian ada seorang nenek-nenek, beliau datang dengan membawa secari kertas Bapak Ibu, ada tulisan Indonesia di situ. Kemudian beliau tiba ke muka Ustaz, tanya Cik Ustaz, niat berpuasa ku baanan sebenarnya Ustaz. Ambo bawa catatan. Yang ibu catat. Ikut catatan niat. Pakai bahasa Indonesia tapi lafaznya bahasa Arab. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana atau ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi nyecatat di karate biar tak lupa. Pakai bahasa Arab. Cuma tulis pakai bahasa Indonesia. Aku tanya ke beliau, Bu, siapa yang menyuruh ibu harus pakai bahasa Arab? Ada ustaz ceramah di situ dulu, katanya niat puasa Ramadan harus juga bahasa Arab. Itu salah Bapak Ibu. Niat ketika berpuasa boleh tidak pakai bahasa Arab. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Panjang banget. Kadang amak-amak di kampung banyak yang tak bisa bahasa Arab. Banyak yang susah menghafal dan melafazkan itu. Baca rohnya Ustaz, boleh kita singkat. Boleh tak pakai bahasa Arab. Baca rohnya Ustaz, ketika kita berniat, ambonya puasa biswa ya Allah. Itu selesai masalah. Sengaja aku puasa esok hari, selesai masalah. Kalau tak pakai lillahi ta'ala, Ustaz, tak masalah. Karena kalau kita berpuasa, pasti karena Allah. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, tak usah kita camik. Niat tu gampang, ya Allah punya puasa besok. Selesai masalah, maka sah kita menjalankan puasa. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini baru masuk kita kepada substansi penting ketika kita menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Jadi biko ketika kita pulang ke rumah, tidak ragu kita lagi. Ma yang membatalkan puasa, ma yang tidak membatalkan puasa. Jadi mubtilat yang membatalkan puasa dalam kajian fikih Bapak Ibu itu tis'atu anwa'in. Ada 9 macam mubtilatus shaumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 9. Di luar dari yang 9 itu tidak batal. Jadi jangan kita ragu Bapak Ibu, itu batal atau tidak? Itu batal atau tidak? Itu batal atau tidak? Kita jelaskan. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Memasukkan sesuatu, airkah, bendakah, apapun ke dalam 5 lubang atau 5 rongga. Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Mulut, hidung, telinga. Kemudian yang keempat, maaf cakap Bapak Ibu, kemaluan. Kemudian yang kelima, maaf cakap, dubur bagian belakang. Ustaz, malu bisa masuk di situ Ustaz? Bisa. Contohnya, apa misalkan damam atau ibu damam misalkan. Kemudian maaf cakap, kalau kita pergi ke rumah sakit, kalau damam kita itu terlanjur parah, panasnya itu tinggi,
Makanya yang dia giah sama dokter itu ube maaf cakap Bapak Ibu dimasukkan lewat dubur kita bagian belakang. Atau ibu juapak susah buang air gadang. Payah kita BAB. Lah sasak pas ditakan susah. Ayang diminum Bapak Ibu mikrolak. Ketika mikrolak dimasukkan lewat dubur gitu agar kita lancar buang air besar, agar demam kita turun, maka batal puasa kita. Jadi bukan hanya mulut, hidung, telinga, bagian belakang dan kemaluan bagian depan. Ketika mulut itu kita jelaskan sakit Bapak Ibu. Mulut itu kalau memasukkan ke dalam mulut tidak masalah. Yang bermasalah kalau sampai ditelan. Kini mau tanya ke ibu dulu. Ibu masak, jangan sampai surya tu bikulah membuat pabukuan. Boleh tak ibu mencicipi sakit masakan gulai? Boleh. Boleh tidak Bapak Ibu? Jadi kita masak gulai atau cindu atau kolak lah kacang padi. Kemudian ibu ada mertua katibu. Kemudian kalau asin, kalau mak tak lama, akhirnya ibu coba seketik. Sah tak puasa ibu? Sah. Kalau sekedar di mulut tak masalah. Makanya ulama menggabungkan ke dalam permasalahan makruhatus saumi yang dimakruhkan ketika puasa. Bapa dimakruhkan. Kalau tatalan memasalah itu. Jadi kalau kita jamin hanya sekedar di mulut sah. Lah tak cuba seketik ludahan lain. Jangan sampai tatalan, makanya makruh. Masuk ke dalam mulut sah, yang bermasalah ditalan. Yang kedua, hidung. Masuk kamar itu kan ngupil Bapak Ibu. Tidak batal puasa gitu. Yang batal itu kalau masuknya sesuatu melewati khayshum. Stop. Khayshum itu di mana batehnya? Ibu jawab kalau bau dua di luar Ramadan, kan ada namanya istinsyak. Kita masukkan air ke hidung. Terasa sakit di siku Bapak Ibu. Itu batehnya. Kalau lewat dari itu batal puasa gitu. Tapi kalau masih di bawah di siku, puasa kita tetap sah. Kemudian yang ketiga, telinga. Kalau modeko tidak batal. Yang batal melewati batas rongga yang tidak bisa dijamah oleh jari gitu. Makanya namanya Bapak Ibu, ketempat itu kan tidak boleh karena bisa masuk melewati itu. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau ibu jawab demam, kemudian pergi ke rumah sakit disuntik je dokter, batal tak puasa kita Bapak Ibu? Batal tidak Bapak Ibu? Makanya kita kaji, pulang dari surau jangan lupa kita leh. Rongga selain dari nan limo tadi tidak batal. Pori-pori itu tidak masuk. Jadi kalau kita suntiknya 100 kali disuntik, tidak masalah. Puasa gitu, tidak batal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nan pertama memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga. Mulut kalau tertelan, hidung lewat khayshum, batas yang sakit kalau kita menghirup air. Kemudian yang ketiga telinga, rongga yang tidak mampu dijamah oleh jari kita. Kemudian yang keempat kemaluan, dan yang kelima dubur bagian belakang. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa Bapak Ibu, muntah. Tapi muntah yang disengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Contoh, ibu jawab mual. Ya pada mual lah. Kemudian kita masukkan jari, kita congkel di dalam untuk memancing agar muntah itu keluar, batal puasa itu. Bayang tak batalnya Ustaz? Tak sengaja. Contohnya, ibu jawab punya anak gadis baru menikah, kemudian hamil. Itu biasanya kan ada mual-mual Bapak Ibu, muntah-muntah sakit. Muntah keluar sakit. Ini tak sengaja. Karena memang harus seperti itu. Keluar muntah tadi tidak batal puasanya. Jadi yang batal itu kalau pancing, ini sengaja Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bahas ketik Bapak Ibu dari segi kajian fikih, muntah yang tidak disengaja tidak batal. Tapi hati-hati, muntah yang tidak sengaja yang tidak membatalkan puasa kita Bapak Ibu bisa jadi batal kalau tidak tahu ilmunya.
Kalau kita cari kitab-kitab fikih Bapak Ibu, kalau ibu japak muntah tidak disengaja, ketika muntah tidak sengaja kan tidak batal puasa kita Bapak Ibu. Tapi ingat satu hal, jangan sampai lupa. Ketika ibu japak muntah yang tidak disengaja, kemudian ketika muntah jangan menalan ludah. Jangan ludah dulu, jadi talan dulu. Ketika muntah kan di mulut kita banyak muntah, itu kan najis. Jangan ditalan. Ketika muntah tahan dulu. Ambil air, kemudian gumur-gumur. Lah kita berasihan mulut, baru kita menelan ludah. Kalau kita menelan ludah, ketika baru muntah, menelan najis di dalam mulut, itu membatalkan puasa. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita muntah tidak sengaja, kan tidak batal puasa gitu. Tapi jangan menelan ludah dulu, ambil air kita gumur-gumur, kemudian kita muntahkan, baru kita ketika itu menelan ludah. Itu yang kedua Bapak Ibu, membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa berikutnya Bapak Ibu, berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, baik itu keluar mani atau tidak keluar mani. 3. Kemudian yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal meskipun tidak berhubungan suami istri. 4. Kemudian yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, haid, melahirkan nifas. Itu yang kelima, haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, nifas. Itu batal. Ibu misalkan 5 menit sebelum berbuka keluar darah, datang bulan, kan batal itu. Cuman jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau kita batal, kitalah menahan diri berpuasa, tiba berbuka keluar darah tadi, batal puasa gitu. Pahala puasa kita tetap dapatkan insya Allah, tapi tetap kita qada nanti di bulan-bulan yang lainnya. Jadi sebenarnya panjang kajian tentang haid atau yang kita jabarkan tadi Bapak Ibu. Cuman karena waktu kita terbatas, maka kita ringkas saja. Kemudian yang ke-6 melahirkan, dan yang ke-7 nifas. Kemudian yang ke-8 murtad, keluar dari Islam. Aku mau jelaskan sedikit Bapak Ibu. Murtad itu bukan hanya pindah agama. Dari Islam murtad pindah ke Kristen, dari Islam pindah ke Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ateis tanpa memiliki Tuhan sama sekali. Murtad bukan cuma itu Bapak Ibu. Murtad itu banyak. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, murtad. Mengatakan LGBT itu halal, murtad. Mengatakan zina tidak haram, murtad. Mengatakan salat tidak wajib, murtad. Mengatakan atau menghina Al-Quran Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, murtad. Jadi bukan hanya pindah agama. Orang yang melakukan hal demikian atau meninggalkan solat dengan mengingkari wajibnya solat, murtad. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap yang murtad batal puasanya. Walaupun yang murtad cuma 5 menit, habis itu mu'allaf masuk Islam balik, puasa tadi tetap batal, wajib ditobok nanti di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-9 yang dapat membatalkan puasa adalah zawalul akli, hilangnya akal kecuali tidur. Contoh, ada yang pingsan atau ada yang punya penyakit ayan. Ibu boleh tahu penyakit ayan? Itu Bapak Ibu. Ayan, soat, itu penyakit yang dapat membatalkan puasa kita. Di luar dari 9 itu, jangan ragu Bapak Ibu, tidak batal. Yang batal hanyalah 9 hal yang telah kita sebutkan di awal tadi. Itulah mubtilatus shaumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa minit dah? Jadi sakit lagi Bapak Ibu karena kajian kita terbatas. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah tentang mengqadha puasa. Bagi contoh, ibu misalkan batal, entah itu karena datang bulan atau sakit, apapun sakit misalkan atau melakukan perjalanan jauh, mual gitu, dak taluk puasa kita batalkan. Kan wajib diqadha nanti di bulan-bulan berikutnya. 11 bulan disediakan Allah Bapak Ibu. Ketika 11 bulan
Palingan yang batal itu batal cuma 7 hari Bapak Ibu wanita yang haid. Kemudian yang sakit sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau 11 bulan setelah Ramadan ini pergi, puasa yang kita qada indak jo kita kerajuan. Terlena. Ndak kita qada puasa gitu. Maka berdosa Bapak Ibu. Ketika sudah masuk Ramadan nanti yang akan datang, sedangkan hutang puasa bulan Ramadan ini tidak kunjung kita bayar, maka setelah Ramadan berikutnya tidak cukup dengan mengqadha, tapi dengan apa Bapak Ibu? Dengan membayarkan fidyah. Jadi Allahnya mengqadha, kemudian bayar pula fidyah. Bapak harus bayar fidyah Ustaz, karena awak berdosa, bermaksiat. Lah bisa dion sabale bulan indak di karajuan puasa qadha tadi, maka kita harus dan diwajibkan membayar fidyah. Tapi ingat Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Iko mau sampaikan ke Ibu Japa. Kalau Ibu Japa ada hutang puasa, kita memiliki hutang puasa qadha, kemudian ketika mengqadha, usahakan dapat 2 pahala Bapak Ibu. Makasihnya Ustaz. Ketika Ramadan tahun ini telah berlalu dan pergi, kemudian di bulan-bulan berikutnya, ketika Ibu Japa niat mengqadha puasa, itu kalau bisa ketika puasa Senin dan Kamis. Karena puasa Senin dan Kamis dapat kita 2 pahala. Hari Senin atau hari Kamis, ya Allah hamba puasa qadha hari ini sekaligus puasa sunnah, niatkan. 1 hari insyaallah Bapak Ibu kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Ustaz, boleh atau tidak? Boleh. Sunnah dengan wajib boleh digabung. Yang tak boleh digabung wajib dengan wajib. Itu yang dikaji ulama dalam ilmu fikih. Tapi ingat Bapak Ibu, ada yang tak boleh. Yang tak boleh Ustaz, menggabungkan puasa qadha Ramadan tahun ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu tak boleh. Bulan kini Ramadan, Ibu Japa punya hutang 3. Ketika di bulan Syawal, kita kan puasa 6 hari di bulan Syawal, sekaligus kita qadha di hari itu. Itu tak boleh. Bapa tak boleh Ustaz? Karena qadha dengan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu puasa sejalan, tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti setelahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun. Jadi tak boleh kita gabung. Ada ulama yang mengatakan bayar qadha dulu, kemudian baru puasa 6 hari. Tapi ada ulama yang lebih memberikan keringanan, karena mengqadha itu waktunya banyak, sedangkan puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Maka ulama mengatakan boleh kita karajuan Syawal dulu, beko di bulan yang lain baru kita qadha. Atau yang lebih baik, lakukan bayar puasa qadha terlebih dahulu, kemudian baru kita laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah kajian kita Bapak Ibu seputar fikih ringkas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjadi kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang pertama kali dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda. Karena memang janji Allah melalui lisan Rasulullah, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ketulusan dan mengharapkan ridhanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Itulah kajian kita Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita kembali mendoakan mudah-mudahan penyakit virus dan wabah ini segera diangkat dari bumi kita ini, dan kita kembali mampu melaksanakan salat berjamaah ke masjid, salat Jumat dan pengajian dan lain sebagainya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kul sa patuti sa tinggal. Ay mati.